Setiap makhluk hidup di muka bumi selalu berevolusi sebagai bentuk adaptasinya terhadap lingkungan. Tak terkecuali manusia. Dalam serangkaian evolusi itu, beberapa bagian tubuh manusia kemudian tidak lagi dibutuhkan. Padahal, sebelumnya, bagian-bagian itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ada beberapa bagian tubuh yang kini kehilangan fungsi awalnya. Namun, kini, bahkan jika bagian-bagian itu dihilangkan, tidak akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Meski kehilangan fungsi selama jutaan tahun, uniknya, beberapa bagian tubuh itu tetap tidak menghilang. Lalu, apa saja bagian-bagian tubuh itu? Berikut ulasannya. 1. Puting susu pada laki-laki. Sering menjadi pertanyaan apakah fungsi puting pada pria. Mereka tidak menggunakan bagian ini untuk menyusui seperti yang dilakukan pada perempuan. Hilangnya fungsi puting pada laki-laki ini berkaitan dengan hormon testosteron. Untuk diketahui, janin perempuan dan laki-laki awalnya berkembang dengan cara yang sama. Baru ketika testosteron muncul, ia memicu pembentukan organ seksual pria. Namun, jauh sebelum hormon ini masuk, puting susu sudah mulai berkembang. Merangkum dari Scientific American, dalam keadaan alami, pria tidak bisa menyusui. Tapi jika memiliki kadar prolaktin tinggi, hormon yang memproduksi susu, mereka bisa saja menciptakan efek ini. Beberapa obat-obatan seperti obat jantung digoksin diketahui bisa menimbulkan efek tersebut. Hal ini juga berlaku pada banyak mamalia jantan lain, kecuali kelelawar buah dayak. Hewan yang banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara itu bisa mengeluarkan susu secara spontan. 2. Gigi bungsu, atau gigi geraham. Gigi geraham terakhir, yang tumbuh di bagian paling belakang rahang, atau juga sering disebut gigi bungsu, adalah contoh terbaik bagian tubuh yang kehilangan fungsi awalnya. Fungsi gigi bungsu hilang karena pola makan manusia yang berubah. Makanan manusia modern lebih lunak dibanding pada zaman purba. Mengingat sekarang kita makan makanan yang cukup lembut, dan geraham belakang biasanya untuk melumat makanan keras, kini kita tidak benar-benar membutuhkannya lagi. Bagi sebagian orang, gigi bungsu tidak lagi tumbuh. Hal ini menyebabkan rahang manusia menjadi lebih kecil dibanding nenek moyang. Beberapa ilmuwan telah mengaitkan hal ini dengan evolusi rahang manusia yang lebih kecil dari waktu ke waktu, tetapi sekarang, ada bukti yang menunjukkan bahwa pola makan masa kecil kita lebih menjadi penyebabnya. 3. Tulang ekor. Tahukah Anda, embrio manusia mengembangkan ekor pada usia antara 5 hingga 8 minggu. Uniknya, ekor ini lengkap begitu manusia dilahirkan. Meski begitu, tulang ekor manusia tetap ada. Pada zaman dulu, tulang ekor membantu nenek moyang manusia menjaga keseimbangan. Bagian ini makin menyusut setelah manusia belajar berjalan tegak, hingga akhirnya kini kita tidak lagi memilikinya. Nenek moyang kita memiliki mutasi yang menghilangkan ekor agar lebih baik. Dengan demikian, ekor kita telah hilang selama beberapa generasi. Tulang ekor manusia kini terdiri dari 3 hingga 5 ruas tulang belakang rudimenter yang menyatu membentuk satu tulang tunggal. Tulang ini berfungsi sebagai titik jangkar bagi banyak otot, ligamen, dan tendon. Menurut Ensiklopedia Britannica, dalam kasus khusus, beberapa bayi dilahirkan dengan ekor sisa. Tapi tenang, dokter telah memiliki serangkaian prosedur untuk menghilangkan bagian ini. 4. Otot piramidalis. Jika Anda perhatikan, di sekitar bagian bawah perut terdapat otot yang dalam garis imajiner seperti segitiga terbalik. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot ini dulunya membantu untuk menegangkan otot linea alba, bagian tengah dada. Walaupun berfungsi membantu kontraksi linea alba, bagian ini tidak relevan dengan fungsi otot perut. Ukuran otot-otot ini bervariasi, dan sebagian orang kehilangan satu atau kedua otot tersebut tanpa mengalami efek samping, menurut laporan tahun 2017 di Journal of Clinical and Diagnostic Research. Perkiraan menunjukkan bahwa antara 10% dan 20% orang kehilangan setidaknya satu otot piramidalis, tetapi perkiraan ini bervariasi tergantung pada populasi orang yang diteliti. 5. Otot palmaris longus. Coba kuncupkan tangan Anda. Perhatikan apakah ada otot yang menonjol di sekitar pergelangan tangan Anda. Otot yang terlihat itu adalah palmaris longus. Kini, 10% populasi manusia di dunia tidak memilikinya. Menurut ilmuwan, bagian ini merupakan sisa otot yang membantu nenek moyang kita memanjat pohon. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot ini membantu manusia purba untuk mencengkeram. Tapi ketika manusia mulai berjalan tegak, sekitar 3,2 juta tahun lalu, otot ini tidak lagi berguna. Sekarang, kekuatan genggaman seseorang tetap sama, baik mereka punya otot itu atau tidak. 6. Otot auricular, atau otot telinga. Daun telinga, atau pinna, adalah bagian telinga yang terlihat di bagian luar kepala. Otot-otot yang melekat pada daun telinga dianggap vestigial pada manusia, yang berarti mereka telah kehilangan semua atau sebagian besar fungsi aslinya seiring waktu evolusi. Otot ini memiliki fungsi awal untuk mengendalikan daun telinga. Sayangnya, kini manusia telah kehilangan kemampuan untuk menggunakannya.
Banyak hewan dapat memutar telinga mereka, sebagai respons terhadap suara berkat otot ini. Mamalia lain masih menggunakan otot ini untuk mendeteksi mangsa dan predator. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot telinga auricular membantu mamalia melokalisasi suara dan mengekspresikan emosi. Mengapa manusia tidak lagi bisa melakukan itu? Karena kita kini mempunyai leher yang fleksibel, maka tidak perlu lagi menggerakkan telinga ke arah suara. Meski sebagian besar populasi manusia tak lagi bisa menggunakannya, tapi sebagian lain masih dapat menggoyangkan daun telinga mereka. Mungkin Anda salah satunya. 7. Kelopak mata ketiga, atau plica semilunaris. Plica semilunaris adalah bagian dalam sudut mata dekat hidung. Jika Anda perhatikan, ada lipatan kecil yang menyerupai selaput di sudut dalam mata Anda. Pada beberapa hewan seperti burung, reptil, dan beberapa mamalia, mereka bisa menarik selaput ini untuk menutupi mata mereka. Tapi pada manusia, bagian ini tidak bisa bergerak. Kemungkinan, dahulu selaput ini digunakan manusia untuk melihat saat berenang di dalam air. Selaput ini nantinya menjaga mata mereka tetap lembab dan bebas dari kotoran. Meskipun terkadang dianggap tidak berguna karena tidak berfungsi sebagai kelopak mata, jaringan ini sebenarnya mendukung rotasi bola mata dan membantu drainase air mata. Meskipun demikian, jaringan ini dapat diangkat pada pasien yang memerlukan operasi untuk penyempitan atau penyumbatan saluran air mata. 8. Appendix, atau usus buntu. Di masa lalu, usus buntu mungkin membantu orang mencerna tanaman yang kaya akan selulosa. Hal ini masih terlihat pada hewan-hewan vertebrata atau bertulang belakang. Mereka masih mengandalkan usus buntu atau appendix untuk mencerna tanaman. Ketika manusia mulai beralih ke pola makan yang lebih beragam dan banyak konsumsi daging, kita tidak lagi membutuhkan saluran usus yang sangat panjang dan rumit itu. Walaupun sekarang sudah tidak lagi mempunyai fungsi awal, bukti ilmiah menunjukkan bahwa usus buntu menyimpan beberapa bakteri usus yang berguna. Fakta bahwa beberapa orang dilahirkan tanpa usus buntu, dan banyak yang menjalani operasi pengangkatan organ tersebut tanpa konsekuensi yang fatal. 9. Arektor pili, atau bulu kuduk. Bagian ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Fungsi awal serat otot ini adalah menghasilkan benjolan ketika kita merasa merinding. Dahulu, nenek moyang kita memiliki rambut pada tubuh yang cukup lebat. Hewan dengan bulu tebal juga memerlukan bagian ini untuk isolasi masing-masing bulu. Serat otot ini juga membuat hewan lebih besar. Contoh terbaik dari penggunaan bagian tubuh ini adalah landak. Seiring bulu di tubuh manusia berkurang dan makin tipis, kita tidak lagi membutuhkan bagian ini. Itulah pembahasan mengenai bagian tubuh manusia yang sudah tidak berguna lagi saat ini, dan masih ada beberapa bagian tubuh manusia yang tidak berguna lain yang belum dibahas. Jika masih penasaran, bagian tubuh mana sajakah itu, Anda bisa mencari tahunya di beberapa artikel di Google. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.